Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mang Sukir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir. Untuk cerita kali ini, Mang Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Dijadikan Tumbal Proyek. Cerita ini ditulis oleh Puputius. Sebelum Mang Sukir melanjutkan cerita, Mang Sukir minta dukungan dari teman-teman untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Singkat cerita, Ray menghardik tim penyelidik. Mereka mengatakan sampel yang dia berikan benar bukti milik dua kuli yang hilang. Tapi saat mereka ingin menangkap Adam, tiba-tiba ada surat turun dari atasan menyuruh tim Ray menutup kasus ini. Ray pun geram. Dia tanpa aturan menuju meja atasannya. "Apa maksudnya ini, Pak?" "Maksudmu gimana, Ray? Udah jelas pusat menyuruh timmu menghentikan kasus. Bagaimana bisa berhenti? Orang udah terbukti." "Ray, ingat ya, kita kerja di sini pakai logika. Kalau mau gerak sendiri, ya udah sana, lepas rencanamu." Mulut Ray terkatup. Dia lalu keluar dari ruangan itu. Dia ingin menenangkan diri dengan menyesap satu batang rokok. Pikirannya semrawut. Ray sungguh geram. Tekadnya begitu besar ingin memenjarakan Adam. Dia memutuskan ke tempat proyek itu. Sampai di sana, suasana senyap karena memang ini sudah pukul 8 malam. Saat Ray hendak ke sumur, dia kaget mendapati kemunculan sosok gadis yang tiba-tiba. Gadis yang cantik, mungkin seumuran dengan Yana. "Kenapa malam-malam kesini, Mas?" Ray merasa aneh dengan gadis ini. Bukankah harusnya dia yang berkata seperti itu? Mengapa seorang gadis malam-malam ada di sini? Harusnya saya yang bertanya. Tidak baik gadis kelayapan malam-malam. "Saya tidak kelayapan, Mas. Ini rumah saya." Ray celingukan. Mungkin rumah di sebelah sana maksud gadis itu. Meski begitu, tidak baik keluar rumah malam-malam, apalagi sendirian. Ray ingin memasuki area belakang itu, tapi langkahnya berhenti mendengar ucapan gadis itu. "Jaga Yana baik-baik, Mas." "Kamu siapanya Yana?" balik Ray bertanya. Saya yang ada di dekatnya. Tolong jaga Yana baik-baik." "Tanpa diperintah, saya akan menjaganya," ucap Ray yakin. "Kalau begitu temui dia sekarang. Tadi sore saya melihat Yana berjalan di pemakaman tak jauh dari sini. Setelah itu dia tidak pulang." Sontak ucapan gadis itu membuat Ray khawatir. "Kenapa kamu tidak bersamanya kalau tahu Yana tidak pulang?" Ray tak habis pikir dengan gadis satu ini. "Saya tidak bisa berada dekat dengannya, Mas. Saya hanya berpesan itu. Tolong jaga Yana." Tanpa berlama-lama, Ray bergegas pergi dari tempat proyek. Dia menyusuri jalan, mencari pemakaman yang tak jauh dari sini. Setelah Ray melihat papan nama pemakaman itu, Ray buru-buru menepikan mobilnya. Dia memasuki pemakaman yang gelap.
Hanya satu lampu yang hidup di pemakaman ini. Ray menghidupkan senter di ponselnya, mencari-cari sosok Yana. Matanya memicing, menatap sosok yang berjongkok di kejauhan. Ray buru-buru menghampirinya. "Yana, kenapa kamu ada di sini?" Yana mendongak, menatap Ray. Matanya berkaca-kaca. Yana menggeleng bersamaan dengan bulir yang jatuh dari pelupuk matanya. Ray ikut berjongkok di depan gadis itu. "Tidak baik anak gadis kelayapan seperti ini." "Papa juga bilang gitu," cicit Yana. Telunjuknya ia gunakan menggambar di tanah yang menggunduk. "Kamu malam-malam di sini memang tidak takut, Yana?" "Saya takut, tapi tidak tahu saya ingin tetap berada di sini." Tatapan Ray jatuh pada gundukan tanah yang nampak baru. Tapi anehnya tidak ada bunga yang ditabur. Nisan juga tidak ada. "Saya sudah minta Pak penggali kubur membuka gundukan tanah ini. Saya penasaran," kata Yana. Dia masih terus menunduk. Roknya sudah kotor karena tanah. "Pak penggalinya bilang besok aja, karena ini sudah malam." Ray mendesah. Dia bangkit, menyuruh Yana ikut berdiri. "Kamu memangnya mau semalaman di sini?" "Saya tidak tahu." "Berdiri, Yana." Yana menggeleng. "Saya tidak mau menakut-nakuti. Tapi kalau saya sudah keluar dari tempat ini dan kamu masih ada di sini, bukan tidak mungkin makhluk di belakang sana menghampirimu." Yana spontan menoleh ke belakang. Tadi pungkiri dia takut akan ucapan Ray. "Makhluk apa?" Tapi rasa takut itu berubah menjadi penasaran. Ray sampai geleng-geleng. Wajahnya polos, rambutnya panjang. Dia terbang dan suka hinggap di punggung orang. Ucapan itu juga yang berhasil membuat Yana lari terbirit-birit keluar dari pemakaman. Ray terkejut akan tingkah gadis itu, tapi yang ia katakan bukan kebohongan. Ray benar melihat makhluk itu bersembunyi di balik pohon pisang. Dan Ray juga tahu sosok yang bicara dengannya tadi di tempat proyek adalah hantu. Dia bukan manusia. Ray tahu karena memang dia memiliki kemampuan khusus melihat makhluk halus. Singkat cerita, di tempat lain, ada yang aneh saat Pari melihat perut istrinya yang sudah sedikit menonjol. Istrinya berbaring terlentang, dan Pari dengan pelan mengusap perut itu. Seketika itu juga jantungnya berdegup tak karuan. Satu persatu kecurigaan membuat kepalanya pusing. Perut istrinya benar-benar menonjol, tidak seperti ukuran orang yang hamil 1 atau 2 minggu. Pari menekuk ludahnya, menelan fakta pahit bahwa anak yang dikandung Yulita ini bukan anaknya. Sementara di tempat lain, gundukan tanah itu digali. Yana bersama sang ibu ada di sana. Entahlah, Yana juga tidak tahu kenapa dia harus mengajak ibunya. Beberapa orang yang menggerubungi pembongkaran kuburan beramai-ramai langsung kaget melihat ada orang dalam tanah itu. Penggali kubur pun ikut kaget karena mayat tidak dibungkus dengan kafan, juga tidak ditutup kayu. Mayat dibiarkan tertimbun tanah begitu saja. Yana menahan napas saat sosok itu dikeluarkan. Polisi sampai setelah tak lama mereka panggil. Ray juga ada di sana, berdiri di samping Yana. Garis polisi dibentangkan, dan salah satu polisi menggunakan sarung tangan mengecek wajah mayat itu. Saat wajah penuh tanah itu dibersihkan, barulah semua orang menutup mulut. Yana juga sang ibu merasakan dunianya runtuh saat itu juga. Bapak. Yana tak percaya saat sosok mayat itu adalah bapaknya. Dia berusaha mendekati bapaknya, tapi polisi melarang Yana. "Minggir!" bentak Yana tak menghiraukan para polisi itu.
Dia mendekati bapaknya yang terbujur kaku penuh tanah. Sejenak Yana terdiam, tak percaya. Yana menarik napas dalam-dalam, bibirnya bergetar, dan seketika itu juga Yana memeluk tubuh kaku bapaknya. "Bapak, bangun Pak, bangun!" teriak Yana tak terkendali. Ibunya sudah pingsan dan sudah diamankan oleh tetangganya. Sedangkan Yana dihampiri Rai. Rai menahan pundak Yana. "Yana, tenanglah." Enggak. Bapak masih hidup. Bapakku masih hidup." Sia-sia. Usaha Yana menepuk-nepuk dada bapaknya sia-sia. Bapaknya sudah berpulang. Bapaknya sudah pergi darinya. Bapak telah meninggalkannya juga sang ibu. Saat itu juga Yana merasa dunianya benar-benar hancur. Polisi sigap melakukan investigasi pada mayat selamat. Dan untungnya ditemukan bapaknya sidik jari di tubuh korban. Rai tanpa banyak bicara langsung mengatakan pelakunya adalah Adam dan timnya. Tanpa diperintah, tanpa adanya surat penangkapan, mereka menangkap Adam di tempat proyek. Adam kembali bingung saat polisi mendatanginya. Dia ingin berkata tapi dengan cepat Rai langsung memborgol tangannya. "Apa ini main tangkap-tangkap aja?" Protes Adam mencoba melepaskan diri. Buk! Rai baru saja menonjok Adam. Berhasil membuat timnya melongo. "Diam!" Adam pun tak bersuara lagi setelah itu. Dia merasa rahangnya remuk karena hantaman dari Rai. Tiba di kantor polisi, Adam langsung dicek. Polisi mengambil sampel sidik jarinya, sedangkan dia dimasukkan ke dalam sel. 3 jam lamanya Rai menunggu dengan rahang menegang. Bayang-bayang Yana yang hancur ditinggal bapaknya membuatnya terngiang-ngiang. Dia begitu ingin menghabisi Adam saat itu juga. Tak berselang lama, tim penyidik datang dan menyerahkan kecocokan sidik jari Adam dan sidik jari di tubuh selamat. Saat Rai melihat hasilnya sama, Rai dengan kepala mendidih menendang tubuh Adam di sel. "Membusuklah di neraka, brengsek!" Adam yang tidak tahu apa-apa melongo. Kepolisian telah menetapkan dia sebagai tersangka. Dan karena itu juga Adam harus siap divonis hukuman penjara. Keputusannya akan berlangsung pekan depan di pengadilan. Dalam kasus ini, menyewa pengacara pun percuma. Adam merosot jatuh ke lantai. Tubuhnya menggigil ketakutan. Di tempat lain, Yulita tak percaya saat dirinya baru saja menerima telepon dari entah siapa yang mengaku bernama Karwidi, atasannya Adam. Pria itu bilang Adam telah ditahan di penjara karena tindakan kejahatannya. Dan pria itu juga bilang Yulita harus melakukan apa yang ia suruh. Awalnya Yulita menolak karena dia merasa tak memiliki hubungan dengan Pak Tua itu. Tapi ancaman Karwidi tidak main-main. Karwidi bilang dia akan mengirim Yulita ke kandang buaya jika Yulita tak melakukan apa yang ia perintahkan. Yulita tak berani berkutik. Dia diam saja. Tapi perintah Pak Tua itu membuat Yulita keheranan. Tak percaya. Karwidi bilang dia harus memasukkan mayat laki-laki ke dalam sumur seperti yang dilakukan Adam. Itu harus Yulita lakukan setiap bulannya agar nyawanya selamat. Yulita benar-benar di ujung tanduk. Meski takut, Yulita nekat menculik bocah tetangga, menghabisi bocah kecil itu dan ia bawa ke tempat proyek Adam. Yulita meneguk ludah berkali-kali. Tidak pernah seumur hidup dia berurusan dengan hal semacam ini. Yulita memasukkan mayat bocah kecil itu ke dalam sumur seperti yang diperintahkan Karwidi. Beberapa saat setelahnya, terdengar bunyi aneh yang membuat sekujur tubuhnya bergidik. Dan bersamaan itu juga, tulang belulang itu terlempar dari dalam sumur. Yulita membekap mulut. Mual melihat tulang belulang itu. Tak dapat ditahan. Yulita pun memuntahkan isi perutnya. Dia pun pergi dari tempat itu.
Tak sadar makhluk yang baru ia beri makan mengintainya. Yulita memasuki mobil Karwiti. Dia meredakan mualnya. Pria tua itu baru saja selesai merokok. "Bagaimana? Mudahkan." Yulita tak menjawab. Dia mendengus. Tapi saat Karwiti mengeluarkan sekepok uang, matanya berbinar. "Ini buat kamu. Kamu bekerja sebaik Adam." Yulita tentu kegirangan. Tak lupa berterima kasih pada Karwiti. Karwiti menatap Yulita lama. Senyum cabulnya keluar melihat tubuh Yulita yang molek. Kehamilannya yang menginjak jalan 4 bulan ini membuatnya menggoda. Karwiti memberikan beberapa lembar uang lagi pada Yulita. Kok ada lagi, Pak?" Karwiti tak menjawab. Justru menjatuhkan wajah ceruk di leher Yulita. Awalnya Yulita kaget, tapi setelah dia mengulum senyum, sadar Pak tua ini menginginkan tubuhnya. "Layani saya, maka saya akan berikan kamu uang lebih banyak dari yang Adam berikan." Yulita tak menolak. Dia dengan binal duduk di pangkuan Karwiti. Dengan gerakan menggoda, Yulita melepaskan bajunya, membuat Karwiti menekuk ludah. Yulita memimpin permainan. Mobil itu bergoyang-goyang, sedangkan Marni dari kejauhan terdiam melihat mobil yang bergoyang itu. Hal itu mengingatkannya pada beberapa tahun silam, saat sahabatnya, Dara, digauli oleh pria bejat. Bukan, maksudnya 3 manusia bejat yang saling menekuk kepuasan. Karena Marni tahu Dara juga menginginkan kepuasan itu. Singkat cerita, sudah 5 bulan Yulita melakukan aksi keji itu, menggantikan Adam. Dan sudah 5 kali pula Yulita menculik anak orang. Kali ini Yulita mulai kebingungan saat dia tak lagi menemukan anak lagi untuk ia culik. Yulita mengusap perutnya yang membuncit. Waktunya tinggal 1 minggu dia memberi makan makhluk itu. Dan sekarang perutnya mulai mulas. Yulita berteriak sakit dalam rumah. Pari menghampirinya dengan wajah panik. "Mas, aku kayaknya mau lahiran," teriak Yulita merasakan kontraksi di perutnya. Pari tak berlama-lama langsung mengantar istrinya ke bidan terdekat. Pari tak memiliki cukup uang membawa Yulita ke rumah sakit. Di tengah kepanikannya menunggu kelahiran sang cabang bayi, Pari merasa hatinya cemas. Dia tahu yang lahir bukan anaknya. Tapi bisakah dia menyayangi anak itu? Pari tahu dengan siapa Yulita berselingkuh. Pari tahu istrinya itu berselingkuh dengan Adam, mantan mandornya. Pari tahu saat tak sengaja dia melihat sepatu kulit yang biasa Adam kenakan. Dan juga parfum yang sama dari tubuh Adam juga istrinya. Pari tahu wanginya sama. Tetangganya bahkan pernah melihat Yulita yang memasukkan sosok pria ke kontrakan. Dan ciri-cirinya Pari tahu orang itu adalah Adam. Fakta itu membuat dunianya runtuh. Apalagi saat dia tahu Adam kini ditahan dengan tuduhan penghilangan nyawa pada rekannya sendiri. Selamat. Dan tak lama dari itu kebusukannya terungkap. Adam pernah mengadopsi beberapa anak di panti dan menghabisinya entah untuk apa. Karena itu pula, Adam dijatuhi hukuman seumur hidup. Tak berselang lama, bidan keluar dari bilik. Bidan tersenyum pada Pari. "Selamat, Pak. Anaknya laki-laki, sehat." Pari masuk ke dalam bilik. Melihat istrinya yang lemas juga putranya yang selesai ia bersihkan. Jantungnya berdegup melihat bayi kecil itu. Dia meraih bayi itu. Tanpa berpikir panjang mengazaninya. Lantunan suara merdu Pari berhasil membuat tangisan bayi itu berhenti. Matanya yang bulat begitu indah menurut Pari. Setelah melakukan proses yang panjang, barulah dia membawa istri juga anaknya pulang. Ada yang aneh saat Yulita diam saja. Dia asik memainkan HP. Tak terusik saat Pari meminta lekas menyusui anaknya. "Cepat susuin, Dek.
Kasihan anaknya nangis. Yulita meletakkan ponselnya dengan kesal, meraih bayi itu. Dia menepuk-nepuk bokong bayinya dengan kesal. Tangis bayi kembali keluar. Udah diam. Jangan kasar-kasar, Dek. Itu anakmu. Iya, gak usah bentak juga kali, Mas. Emangnya kamu gak tahu badanku remuk gara-gara dia? Dia yang dimaksud Yulita adalah bayi ini. Bayi tanpa nama. Pari belum terpikirkan memberi nama pada anak itu. Pari kembali menggendong bayi itu saat Yulita selesai menyusui bayi itu. Pari menggendong-gendongnya sayang. Tak lupa membaringkan tubuh kecil itu dengan banyak selimut agar senantiasa hangat. Tidur ya nak. Singkat cerita, 1 minggu kemudian, tengah malam, Yulita tergopoh-gopoh menggendong putranya memasuki tempat proyek. Rupanya, jiwa iblisnya sudah mendarah daging. Sampai-sampai dia tak berpikir ingin menjadikan anaknya sendiri sebagai santapan makhluk dalam sumur. Saat Yulita baru tiba di depan sumur, dia kaget saat ternyata Bari mengikutinya. Bari ngos-ngosan. Dia menunjuk Yulita tak percaya. Awalnya dia hanya aneh setiap bulan Yulita kerap keluar di malam buta. Dan kali ini pun sama, membawa anaknya pula. Putranya bisa kedinginan. Ngapain kamu kemari, Mas? Aku yang tanya kenapa kamu kemari, Dek. Bawa anakmu pula. Bukan urusan kamu, Mas. Sekarang cepat urusanku. Bentak Bari menggelegar berhasil membuat Yulita mundur karena kaget. Urusanku. Meski itu bukan anakku, itu urusanku. Yulita terbelalak. Jadi, Bari sudah tahu bayi yang dia gendong bukan anaknya. Mas, aku... Serahkan bayi itu, Yulita. Kenapa kamu membawanya ke tepi sumur? Jangan ikut campur, Mas. Aku harus segera melakukannya. Apa yang mau kamu? Yulita. Bari tak percaya Yulita baru saja menjatuhkan bayi tak berdosa itu ke dalam sumur. Bersamaan dengan itu gemuruh langit di atas sana terdengar. Angin berhembus kencang dan ada suara aneh yang membuat keduanya bingung juga ketakutan. Makhluk itu tiba-tiba saja keluar dari dalam sumur, melesat cepat membawa sesuatu. Yulita menggigil ketakutan melihat penampakan makhluk mengerikan di hadapannya. Wajahnya polos, hanya ada mulut yang tersobek lebar, kulitnya pucat, lidahnya yang hitam panjang terjulur menyeramkan. Di tangannya dia membawa bayi yang menangis. Tak lain tak bukan adalah bayi Yulita dengan Adam. Makhluk itu meletakkan bayi di tanah, sedangkan dia menghampiri Yulita yang jatuh terduduk di tanah. Bari tak kuasa istighfar. Hatinya merapal ayat kursi sebanyak mungkin. Dia dilanda ketakutan juga kebingungan. Bari memilih meraih bayi di tanah. Bari menggendongnya, tak lupa menyelimuti bayi itu dengan kain sarung yang ia bawa. Mas, kamu kenapa malah nolongi? Bari tak kuasa menutup mata usai melihat makhluk itu baru saja menginjak leher Yulita. Yulita megap-megap. Dia melolong kesusahan. Marni dengan beringas menancapkan giginya di leher Yulita. Darah muncrat di mana-mana. Tapi Marni harus tetap membuat Yulita sadar untuk menyiksanya. Marni lanjut menancapkan kukunya kuat di perut Yulita. Perempuan sundal, desis Marni tepat di telinga Yulita. Marni membiarkan perut Yulita yang bercucuran darah itu menganga lebar. Ususnya bahkan hampir kelihatan. Yulita lemas tapi dia masih sadar. Makhluk itu mendesis lagi. Dan tak lama dari itu beberapa burung gagak terbang di atas, hinggap di tubuh Yulita. Burung itu tanpa ampun melahap organ dalam Yulita yang terbuka lebar.
Yulita masih belum tewas. Ia merasakan tubuhnya lemas. Sakit tak tertandingi saat burung-burung mematok tubuhnya tanpa ampun. Sedangkan Bari yang melihat itu terdiam. Dia dengan ketakutan mundur perlahan. Marni membiarkan Bari pergi dari tempat itu. Marni merasakan kemarahan yang teramat. Angin berembus kencang dan tangan menyentuh tanah proyek. Meremas tanah itu dengan genggaman tangannya yang pucat, juga kukunya yang menghitam. Tanpa bisa dicegah, selepas Marni memastikan Bari benar-benar pergi dari tempat ini, dia sekejap mata meruntuhkan bangunan proyek. Tempat taruhannya tidak tenang selama 20 tahun. Marni merobohkan gedung tinggi itu dalam sekejap mata. Gedung yang hampir selesai hancur begitu saja. Dan bersamaan dengan itu, Marni melesat cepat ke atas pohon. Singkat cerita, di tempat lain, Adam mencabut rumput dengan lesu. Sungguh malang nasibnya. Dia harus mendekam di penjara ini di sisa hidupnya. Saat Adam hendak mencuci tangan di lorong, dia dikejutkan akan kemunculan Marni yang tiba-tiba. Marni tersenyum mengerikan, mencekik leher Adam kuat. Tak cukup, Marni membawa Adam terbang ke atas. Di balik tingginya tembok tinggi penjara itu, ada sebuah hutan belantara di sana. Adam berteriak ketakutan, tapi tak ada seorang pun yang mendengar. Marni dengan beringas menguliti Adam tanpa ampun, seperti cara yang ia lakukan pada Yulita. Marni menjaga Adam tetap sadar. Dan tak lama dari itu suara anjing yang menggonggong terdengar. Adam hendak lari, tapi dia merasa berkunang-kunang karena kehilangan banyak darah. Marni melesat cepat ke atas pohon. Tersenyum puas mendapati para anjing liar itu mencabik memakan tubuh Adam tanpa ampun. Robohnya gedung yang hampir selesai itu membuat Karwiti terkena serangan jantung di saat itu juga. Dia tewas, bahkan sebelum penangkapannya terkait penggelapan dana perusahaan. Di sisi lain, sosok pria muda menatap punggung gadis itu lama. Sudah lama dia berdiam diri di belakang tubuh Yana. Siapa lagi pria itu kalau bukan Rai? Yana berdiri. Dia kaget saat Rai berada di belakangnya. "Mas Rai, kenapa kesini?" Sudah lama Rai tidak menjumpai gadis itu karena dia dipindah tugaskan. Saat ini saat dia kembali melihat gadis itu, perasaannya memburu. Tadi pungkiri Rai sudah jatuh pada pandangan pertama dengan Yana. "Apakah itu salah, Yana?" Yana menunduk, pipinya merona tanpa sebab. Kini tatapan Rai jatuh pada nisan bertuliskan selamat. Dia berjongkok di kuburan itu. "Pak, saya bersungguh-sungguh." Yana kebingungan mendengar kalimat yang diucapkan Rai. Sungguh-sungguh apanya? "Saya sungguh ingin meminang Yana." Dek. Tubuh Yana membeku. Rai tak memalingkan wajahnya sama sekali dari nisan itu. "Izinkan saya menjaga putri Bapak. Saya akan berusaha menjaga Yana sebaik Bapak menjaganya dulu." Mata Yana memanas. Tak sadar kini Rai berdiri dan menghadap padanya. "Apa Mas Rai baru saja meminta restu pada Bapak?" Rai mengangguk. "Saya mencintaimu, Yana." Yana memalingkan wajah, berjalan menjauh dari Rai. Sedangkan Rai yang bingung langsung mengejar Yana. "Yana, apa saya ditolak?" Yana menatap Rai lama. Bagaimana dia bisa menolak Rai? Sedangkan sudah berbulan-bulan Yana menunggunya. "Mas Rai tidak romantis. Masa melamar saya di pemakaman?" Rai tertawa. Kini dia berjalan beriringan bersama Yana. "Nanti saya akan membawakan kamu bunga dan mengajak." "Tidak perlu seperti itu, Mas. Datangilah ibuku di rumah. Saya siap menjadi istri Mas Rai."
Sontak ucapan itu berhasil membuat Rai mengembangkan senyum. Dan Marni juga ikut tersenyum di kejauhan melihat nasib mujur anak muda itu. Marni melihat tubuh bawahnya yang memudar. Ada apa ini? Di lain tempat, Bari baru saja menabur bunga juga doa untuk mayat istrinya yang tertimbun di bongkahan bangunan itu. Mayat istrinya yang sudah pasti lenyap karena dimakan oleh burung gagak. Tak lekang, Bari senantiasa berdoa istrinya itu tenang di sana. Meskipun kini dia tahu sesuatu yang dilakukan Yulita itu luar biasa kejam. Shh, cup. Yusuf lapar. Ini ayah kasih susu. Digendongnya, Bari memberikan sebotol susu pada bayinya yang sudah berumur 3 bulan. Dia sudah memilih nama pada bayi itu. Bayi kecil suci tak berdosa yang Bari nama Yusuf. Bari memilih merawat bayi kecil ini dan berjanji membesarkannya. Bagaimana mungkin Bari menelantarkannya? Meski itu bukan anak biologisnya. Sejak dalam kandungan, Bari sudah menyayangi Yusuf. Bari sudah melabuhkan hatinya pada putra kecilnya ini. Dan Marni yang melihat itu di kejauhan merasa terenyuh. Tak sadar air mata benar-benar jatuh dari matanya. Marni menangis. Dia bisa menangis setelah lama dia tak bisa melakukan selama bertahun-tahun. Marni tergugu di tempatnya. Kaget dan tak menyangka kini tubuh bagian atasnya juga ikut memudar. Marni tahu artinya itu. Dia tersenyum sebelum benar-benar tubuhnya hilang, lenyap dari dunia ini. Pertanda air bawah hukuman Marni sudah lenyap. Arwahnya sudah tenang. Dan itu didapatkannya setelah Marni benar-benar ikhlas dengan masa lalunya. Masa lalunya bersama Yusman, Wisnu, juga Dara. Marni ikhlas. Dan karena keikhlasan itu pula yang membawa jiwanya tenang. Tuhan mengampuninya. Cerita pun selesai. Jika teman-teman suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.